dari kelas B ingin menginterview beberapa hal. Yang pertama, apa perbedaan utama yang Anda lihat antara pendidikan Islam dengan pendidikan umum? Karena sebenarnya pengalaman saya masih sangat baru di dunia pendidikan. Kebetulan memang saya mengajar di 2 sekolah. Yang pertama basicnya memang pendidikan Islam, yang kedua basicnya memang pendidikan umum. Jadi saya akan memberikan beberapa perbedaan yang sangat signifikan antara pendidikan Islam dengan pendidikan umum. Salah satunya, kalau pendidikan Islam yang saya rasakan beberapa waktu ini ya, setiap kali bertemu dengan guru, pasti siswa itu kayak Assalamualaikum ibu, sambil salaman dan kawan-kawan. Beda dengan pendidikan umum. Kalau pendidikan umum, siswa lebih cenderung, ini sesuai pengalaman ya, agak cuek gitu, kayak ya udah ketemu, lihat ada guru cuma ibu, udah selesai. Itu kalau ceweknya ya. Kalau cowoknya ya udah cuma lihat aja gitu. Tapi kalau di pendidikan Islam, mereka tuh, kita itu ada di, misalkan pas baru naruh sepeda, mereka langsung nyerbu guru, terus Assalamualaikum ibu, langsung salaman. Itu perbedaan yang paling signifikan yang saya rasakan. Terus kalau yang kedua, kalau di pendidikan Islam itu mereka runtutan mulai belajarnya, sebelum mulai pembelajaran dan kawan-kawannya itu sangat beda. Contohnya, kalau di pendidikan Islam, siswa itu pertama sebelum mulai pembelajaran pasti kayak melakukan rutinitas kayak ngaji gitu. Jadi sebelum masuk ke kelas mereka di musola dulu, sholat duha dan ngaji, biasanya surah Yasin dan kawan-kawan. Tapi kalau di pendidikan umum langsung saja masuk di kelas, doa, langsung mulai pembelajaran. Itu sih 2 hal yang sangat signifikan yang saya rasakan sampai saat ini. Terus bagaimana pendidikan Islam mempengaruhi perkembangan spiritual moralnya siswa? Kalau menurut saya sih ya amat sangat berpengaruh, karena kalau di pendidikan Islam kayak misalkan mata pelajaran akhlak itu kan dibedakan. Jadi kalau mata pelajaran di pendidikan Islam kayak fikih, akhlak, terus sejarah Islam, Al-Quran, hadis dan kawan-kawannya, mereka tuh kan dibedakan mapelnya. Tapi kan kalau di pendidikan umum jadikan satu, pendidikan agama Islam. Sehingga untuk kayak semacam moral atau akhlak di pendidikan Islam itu kalau menurut saya lebih sering, siswa itu kayak lebih sering mendapat pembelajaran karena udah jadi rutinitas gitu. Terus yang kedua, diwajibkan. Kayak misalkan kalau bertemu dengan guru, siswa harus bagaimana. Terus untuk mata pelajaran akhlaknya, mereka kan berarti belajar lebih detail tentang akhlak dibandingkan siswa yang sekolah di umum. Karena di umum itu kan pendidikan agama Islam, jadi ya udah bab 1 tentang apa, mereka belajar tentang itu. Tapi kalau di pendidikan Islam mulai dari kelas 7 SMP, 8, 9, akhlak itu selalu jadi mata pelajaran yang diajarkan. Jadi lebih detail sehingga ke anak tuh sangat berpengaruh. Terus dampak pendidikan Islam terhadap perilaku dan karakter siswa dalam kehidupan sehari-harinya itu apa? Kalau karakter ini sebenarnya tidak bisa semerta-merta kita, oh karakternya bagus karena sekolah di sekolah yang basicnya Islami. Oh karakternya buruk berarti dia tuh sekolahnya di basicnya yang biasa-biasa aja, umum lah. Nggak bisa sebenarnya. Kenapa? Karena kalau menurut saya pribadi, karakter itu dibentuk mulai dari anak-anak itu masih kecil. Jadi ada kalanya siswa yang sekolah di sekolah umum tapi memang karakternya sudah terpupuki bagus sejak kecil dari orang tuanya, itu kemungkinan akhlaknya bahkan lebih baik daripada mereka yang sekolah di pendidikan Islam. Karena banyak yang terjadi juga, ini sesuai pengalaman, siswa yang sekolah di pendidikan Islam karakternya lebih Masya Allah. Kenapa? Karena orang tua tuh kadang mindsetnya tuh, pola pikirnya tuh berpikir kayak gini, saya tuh udah gak sanggup buat ngatur nih anak gitu, jadi mau ditaruh di pendidikan Islam aja siapa tahu berubah. Nah kan kadang niat mindset orang tua pertama awal disekolahkan di pendidikan Islam tuh itu kan kayak gitu awalnya, sehingga itu banyak terjadi kadang geleng-geleng kepala. Dan itu yang saya rasakan di pendidikan Islam tuh, wah ternyata nggak sesuai ekspektasi juga ya. Tapi kalau secara secara umum sebenarnya mungkin
kalau terkait perilaku siswa mungkin akan lebih terjaga juga, karena dari guru-guru kan juga mungkin kalau di pendidikan Islam itu lebih menjaga. Baik, selanjutnya, bagaimana pendidikan Islam dapat membantu siswa dalam memahami dan mengamalkan ajaran agama Islam? Membantu siswa dalam memahami dan mengamalkan ya. Iya. Karena mungkin siswa itu di sekolah sudah diwajibkan, karena yang pertama mungkin awalnya basicnya itu karena bentuknya aturan, jadi mau nggak mau siswa kan kayak harus mengikuti. Yang awalnya mungkin terpaksa, pada akhirnya jadi terbiasa. Jadi kalau menurut saya, selain mungkin guru mengajar di kelas menjelaskan teori tentang bagaimana akhlak itu secara detail ya, tapi siswa juga dituntut untuk mengimplementasikan di sekolah itu sendiri dari aturan-aturan yang sudah diadakan di sekolah. Sehingga kalau menurut saya, aturan tadi akan sangat membantu siswa membawa karakter baiknya, meskipun karakter ini dibentuknya sejak kecil ya, tapi setidaknya pas sekolah mereka itu akan dipaksa untuk bersikap baik, pada akhirnya kebentuk dan kebawa juga di rumah. Mungkin seperti itu. Apa sih harapan Anda terhadap masa depan pendidikan Islam yang sedang Anda sekarang ini? Yang sedang saya tekuni? Iya. Kalau harapannya banyak sekali ya, saya itu sangat berharap mungkin sekolah yang mungkin sekarang sedang saya tekuni itu semakin maju ke depannya, dalam kata artian dari segi karakter, akhlak siswa itu semakin Masya Allah. Siswa yang mungkin awalnya susah banget diatur itu mungkin nanti lebih bisa menghadapi kenyataannya atau dunia luar, bahwa sebenarnya itu mereka tuh gak cukup waktu untuk main-main gitu, harus lebih memikirkan ke masa depan. Sehingga saya juga harapannya bukan hanya ke siswa ya, mungkin guru-guru yang lain juga bisa lebih berkembang. Yang awalnya mungkin kita bisanya cuma di segi seperti ini, fokusnya di ini, tapi kita bisa mengembangkan diri untuk lebih maju lagi, supaya apa yang kita ajarkan nanti ke siswa itu akan lebih daging ya istilahnya, kayak mungkin siswa akan merasa wah lebih enak, interaksinya dengan siswa juga lebih nyaman. Kalau harapan pasti harapan baik ya. Itu saja mungkin. Bagaimana cara lembaga mendukung dan membimbing siswa setelah siswa itu lulus dari sekolah? Kalau siswa setelah lulus itu biasanya kebanyakan mereka sudah menjalani kehidupannya masing-masing dalam tanda kutip ya. Mungkin ada yang sudah di beda kota dengan yang sebelumnya, atau siswa kayak udah kita nggak tahu kabarnya gitu ya. Kebanyakan yang seperti itu. Tapi dari lembaga kami sebelum mereka lulus biasanya kami tuh ngasih sangu lah istilahnya kalau kata orang Madura ya, abrik sangu gitu kan. Jadi sebelum mereka lulus itu biasanya ada beberapa hal yang harus dipenuhi. Salah satunya, misal ya, sebelum mereka lulus harus bisa mempraktekkan tata cara sholat jenazah. Yang kedua, sebelum lulus diwajibkan untuk hafal juz 30. Ini pemisalan ya. Dan sedang mungkin diterapkan karena Al-Quran ini jadi salah satu mata pelajaran wajib juga. Nah, maka dari itu, dari beberapa hal yang sudah kita berikan ke mereka, yang diwajibkan kepada mereka sebelum lulus, itu harapannya bisa dijadikan pegangan untuk dimanfaatkan terus ke depannya. Kayak gitu mungkin ya. Jadi kalau membimbingnya secara gamblang itu agak mustahil, karena kadang kita tuh gak tahu mereka ada di mana, mereka sedang apa, kayak gitu. Jadi dipupuknya itu sebelum mereka lulus, untuk sagung setelah lulus. Jadi ada persiapan sebelum lulusnya? Iya, harus dan diwajibkan. Biasanya seperti itu. Terus yang terakhir, bagaimana Anda melihat peran pendidikan Islam dalam membentuk generasi yang berakhlak dan bertanggung jawab? Kalau saya melihatnya itu sangat berperan, sangat membantu bagi terutama wali murid dan bagi mereka sendiri, bagi pribadi mereka sendiri. Kenapa? Kadang mereka bukannya nggak mau belajar atau nggak mau tahu tentang perilaku atau pembelajaran yang mengenai akhlak secara detail tadi. Cuma kadang mereka tuh memiliki keterbatasan ilmu atau keterbatasan pengajar untuk kayak mencari ini yang seperti apa sih. Kayak misalkan mungkin sekarang udah banyak ya, ada Google gitu, YouTube, kita bisa lihat ceramah-ceramah. Tapi kadang rasa malas itu kalau kita mau belajar secara otodidak itu kan kayak
menggebu-gebu, sehingga adanya pendidikan Islam ini mereka akan sangat membantu mereka untuk memberikan fasilitas sepuasnya. Mereka mau apa, mereka misalkan ini dalam bentuk Islamnya ya, seperti mata pelajarannya kan mereka difasilitasi kan, berarti oh ini pelajaran akhlak, ini pelajaran fikih, kan berarti siswa itu difasilitasi untuk bertanya, untuk mempelajari semua hal tentang ini.